Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, terus semangat belajar ya. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia bab 4. Nah, di bab 4 ini kita akan belajar dengan tema meliuk dan menerjang. Tujuan pembelajaran di bab ini adalah mengidentifikasi ide pokok dan ide pendukung dalam suatu paragraf atau teks. Yang kedua, berpartisipasi aktif dalam sebuah diskusi. Yang ketiga, yaitu melakukan wawancara dan menuliskan laporannya. Dan yang keempat, menggunakan adik Simba untuk menyusun tulisannya. Pembelajaran kita yang pertama adalah mengidentifikasi ide pokok dan ide pendukung dalam suatu paragraf atau teks. Untuk mengetahui dan supaya lebih paham dengan materi kali ini, mari kita simak video berikut ini. Nah, dari video ini kita akan membahas tentang pengertian ide pokok dan ide pendukung. Ide pokok adalah gagasan utama dari sebuah teks bacaan. Sedangkan ide pendukung adalah informasi yang rinci dan detail tentang keseluruhan isi dari tulisan atau karangan. Agar lebih paham tentang ide pokok dan ide pendukung, kita nyanyi yuk! Mari kita belajar tentang ide pokok, cara menemukan, baca dan ulangi. Ide pokok itu kalimat utama, ide pendukung itu kalimat penjelas. Macam ide pokok itu ada 3, deduktif di awal, induktif di akhir. Di awal dan akhir namanya campuran. Kelas 4F selalu yang terdepan. Contoh ide pokok deduktif yaitu ide pokok yang berada di awal kalimat. Setelah ide pokok disebut dengan ide penjelas atau ide pendukung, mulai dari kata dia sampai bersahaja. Selanjutnya, contoh ide pokok induktif, yaitu ide pokok yang berada di akhir kalimat. Nah, contoh di sini yaitu dengan demikian dapat dikatakan sampai sejak lama, itu disebut ide pokok induktif. Sedangkan kalimat sebelumnya disebut dengan ide penjelas atau ide pendukung. Contoh ide pokok campuran pada teks berikut yaitu hutan memiliki manfaat yang luar biasa, sehingga hutan memang seharusnya dijaga. Nah, kita ambil ide pokok ini dari awal paragraf dan akhir paragraf. Pembelajaran yang kedua, kali ini kita akan berpartisipasi aktif dalam sebuah diskusi bersama kelompok dengan melakukan wawancara dan menyusun laporannya menggunakan kata tanya adik Simba. Sebelum melakukan wawancara, kita harus tahu apa sih kata tanya adik Simba itu. Yuk kita nyanyi supaya lebih paham. Hari ini kita belajar mengenai kata tanya. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Apa, menanya kegiatan, siapa, menanyakan orang, di mana, menanyakan tempat, kapan, menanyakan waktu. Mengapa, menanyakan alasan, bagaimana, menanyakan cara. Itulah jenis kata tanya dan juga kegunaannya.
Kata tanya adik Simba yang biasanya kita ketahui yaitu 5W plus 1H. Kata tanya yang harus kita gunakan saat melakukan wawancara. Nah, kata tanya adik Simba adalah singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apa untuk menanyakan kegiatan, di mana untuk menanyakan tempat, kapan untuk menanyakan waktu, siapa untuk menanyakan orang, mengapa untuk menanyakan alasan, dan bagaimana untuk menanyakan cara. Perlu kalian ketahui bahwa wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih dengan tujuan mencari informasi tertentu. Pewawancara adalah orang yang mewawancarai atau mengajukan pertanyaan, sedangkan orang yang kita wawancarai yang disebut dengan narasumber yaitu orang yang menjawab pertanyaan. Nah, setelah kalian mengetahui pengertian wawancara dan narasumber, kalian harus tahu bagaimana sih sikap kita dan persiapan yang harus kita lakukan agar nanti wawancara bisa berjalan dengan baik. Untuk melakukan wawancara yang baik, hendaknya kita melakukan hal berikut. Langkah-langkah persiapan sebelum wawancara. Pertama, membuat janji bertemu dengan narasumber. Yang kedua, siapkan daftar pertanyaan. Yang ketiga, siapkan alat tulis untuk mencatat atau alat perekam. Dan yang terakhir, siapkan kamera jika ada. Sedangkan informasi yang perlu kita catat adalah jawaban sesuai daftar pertanyaan, identitas narasumber, dan tanggal wawancara. Agar kita siap dan percaya diri saat wawancara, kita perlu mempelajari semua tentang narasumber, menguasai daftar pertanyaan wawancara, berlatih mengajukan pertanyaan sebelum melakukan wawancara yang sebenarnya. Sikap kita saat wawancara yaitu harus bersikap sopan dan menghormati narasumber, menyapa dengan sapaan yang sesuai, misalnya Bapak, Ibu, Kakak, dan lainnya. Berbicara dengan tenang dan berbahasa Indonesia yang baik, singkat, dan jelas. Kita harus memperhatikan cara bicara kita. Dengan nada suara jangan terlalu keras, tetapi juga tidak terlalu pelan. Gunakan intonasi yang sopan dan ucapkan pertanyaan dengan jelas. Bahasa tubuh dan penampilan harus kita perhatikan juga saat wawancara. Dengan berdirilah atau duduklah dengan tegak, tataplah narasumber saat berbicara, tatap mata narasumber secara wajar, gunakan gerakan tangan untuk menegaskan sesuatu, dan yang terpenting, berpakaianlah dengan sopan dan rapi. Hal yang paling penting setelah kita melakukan wawancara adalah menulis laporan hasil wawancara, yang di dalamnya harus terdapat informasi narasumber, nama pewawancara, tanggal wawancara, foto jika ada, dan jawaban narasumber atas daftar pertanyaan yang dituturkan ulang oleh pewawancara yang kita jadikan sebuah narasi atau teks singkat. Berikut contoh format laporan hasil wawancara. Pembelajaran kita yang ketiga yaitu mengenal majas personifikasi. Untuk lebih mengetahui apa itu majas personifikasi, yuk kita simak video berikut ini. What the meaning of majas? Majas adalah cara menyampaikan melalui kiasan. What do you know? Majas personifikasi. Majas personifikasi adalah cara menyampaikan kiasan yang mengumpamakan benda mati dapat bertingkah laku seperti manusia. Nah, dari gambar ini kita ketahui bahwa contohnya, pertama, pensil hitam menari-nari di atas kertas. Pensil merupakan benda mati, sedangkan menari-nari adalah sifat manusia, disebut majas personifikasi. Nah, setelah kalian melihat video sebelumnya, pasti kalian sudah memiliki gambaran apa itu majas personifikasi. Dari teks tersebut yang berjudul Tepuk Blue,
Kita ketahui di kalimat pertama ada kata-kata Indonesia masih merajai dunia olahraga bulu tangkis. Nah, Indonesia merupakan teks benda mati, sedangkan kata-kata merajai adalah sifat manusia. Maka kalimat tersebut terdapat kiasan majas personifikasi. Setelah pembelajaran selesai, alangkah baiknya kita melakukan asesmen. Nah, bentuk asesmen yang kita lakukan adalah asesmen sumatif. Nah, untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran peserta didik, hendaknya kita melakukan asesmen. Asesmen yang kita lakukan adalah asesmen sumatif, yaitu asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran. Asesmen ini dilakukan pada akhir proses pembelajaran atau dapat juga dilakukan sekaligus untuk 2 atau lebih tujuan pembelajaran sesuai dengan pertimbangan pendidik dan kebijakan satuan pendidikan. Asesmen ini biasanya dilakukan setelah satu bab selesai. Sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan terus semangat belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you.